teman-teman semua, ketemu lagi sama saya Novi di Outdoor, di podcast outdoornya anak rantau di Jerman. Kali ini kita di pusat kota Braunschweig, salah satu kota terindah di Jerman. Dan kali ini aku pengen banget ngobrol-ngobrol tentang au pair. Apa itu au pair? Bagaimana caranya au pair? Hari ini aku beruntung banget ada teman kita ini yang bisa menceritain ke kita semua tentang program au pair di Jerman. Langsung aja yuk. Halo. Halo. Coba tolong diceritain dong namanya siapa, kalau boleh tahu umurnya berapa, udah berapa lama di Jerman, dan segala macam. So, aku Wulan Sari, panggilannya tuh Wulan. Aku sekarang 27 tahun ya. Terus udah kurang lebih 3 tahun di Jerman. Oke. Dan Wulan awalnya yang aku dengar datang ke Jerman dengan melalui program au pair. Iya, bener banget, dengan program au pair dari agen ya, dari IJ sih, Yayasan Au Pair Indonesia Jerman gitu. Yayasan Au Pair Indonesia Jerman. Iya. Oke. Boleh diceritain sebentar au pair itu program apa ya? Kalau buat yang teman-teman yang belum tahu au pair itu apa, itu program apa itu? Kalau au pair itu program pertukaran budaya ya kan, di mana kita orang Indonesia datang ke Jerman, itu kita belajar budaya Jerman itu sendiri. Terus di mana kita diharuskan untuk tinggal sama guest family atau keluarga angkat di Jerman. Jadi nggak hanya budaya aja yang kita pelajari, tapi selain kita tinggal sama GF gitu, kita juga bagaikan kakak untuk anak-anak mereka. Terus sedikit bantu ya pekerjaan rumah, atau kita buat sarapan dikit untuk anak-anak. Cuma itu aja sih kerjaannya gitu. Program au pair itu tapi nggak cuma di Jerman ya, ditawarkan di seluruh dunia atau di Jerman aja? Kalau setahu aku sih di seluruh dunia, tapi Indonesia tidak bisa masuk di seluruh dunia itu. Contohnya kayak misalnya di London, di mana negara-negara memang nggak bisa dimasukin untuk Indonesia gitu. Tapi kalau negara Eropa lainnya hampir 90% bisa dimasukin au pair dari warga negara Indonesia, dari warga negara Indonesia sendiri. Oke, terus dulu Wulan kenapa memilih Jerman sebagai negara untuk belajar kebudayaan Jerman? Sebenarnya sih nggak ada alasan yang spesifik ya. Itu cuma karena kemakan iklan aja di Facebook gitu ya. Kemakan iklan dari agen Yayasan Indonesia Au Pair Jerman gitu. Jadi ceritanya waktu itu tuh, boleh cerita? Ini nggak kenapa ya? Boleh. Jadi waktu lagi susun skripsi itu kan agak stres juga. Terus udah mau selesai, terus mau wisuda, terus ngapain ya enaknya. Terus masih jiwa ini masih menggebu-gebu pengen sekolah gitu loh, pengen nggak mau masuk di dunia kerja gitu loh. Jadi gimana nih kalau misalnya lanjut S2 gitu kan, ternyata nggak bisa gitu. Terus pas ada iklan itu, nyobalah aku nyari informasi dulu gitu sebanyak-banyaknya, karena memang bener-bener nggak tahu informasi au pair itu apa gitu kan. Jadi nyari dulu, terus ngenalin ke orang, ke bapak dulu ya kan. Nah baru itu aku nelpon ke agen gitu. Di Yayasan Au Pair Indonesia Jerman itu, kamu dari mana di Indonesia, Wulan? Boleh dari tahu? Ambon. Dari Ambon. Di Yayasan Indonesia Jerman itu kamu taunya dari Facebook, terus yayasan ini duduknya di mana, di Ambon atau enggak, itu di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Jadi kamu pas tahu nih Yayasan Indonesia Jerman adalah lembaga yang bisa membantu kamu dari Indonesia ke Jerman, kamu kontak mereka, terus kamu ada persiapan yang harus dilakukan atau kamu langsung terbang ke Jerman? Pasti ada persiapan karena pasti dari diri sendiri takut ya, apakah ini benar nggak lembaganya, maksudnya valid atau enggak, punya kredibilitas atau enggak gitu. Jadi kan dari agen itu terus ada beberapa agen-agen yang lain, dan aku daftar juga, aku harus nanyain. Terus karena aku dari Ambon sampai di Jerman, aku minta bukti bahwa mes itu kan, kita ada mes kan di sana kan, kita ada mesnya gimana, dapurnya gimana, terus ujian bahasa Jermannya di mana, terus cara les bahasa Jermannya gimana dalam 1 hari karena itu intensif, terus berapa jam sehari. Jadi benar-benar aku sebelum datang ke Jakarta aku udah tahu semuanya gitu loh, foto-foto semuanya aku udah simpen gitu sih. Jadi memang terus aku nyari juga di video, di YouTube, di mana sih yang ada ada alumni IJ di Jerman atau di negara lain gitu, yang benar-benar membuktikan bahwa lembaga ini tuh
ternyata ada Ya, gitu loh, oke, nggak oke, cuma nggak iklan bohong-bohongan gitu ya. kayak Oke. gitu sih. Terus kamu jadi dari Ambon harus terbang ke Jakarta untuk program persiapan au pair ini. Berapa lama waktu itu Wulan di Jakarta? Kalau di Jakarta hitungnya sama COVID ya itu 1 tahun karena Oke. 3 bulan itu ujian bahasa Jerman atau les bahasa Jerman dari A1 sampai B1. Aku ujian bahasa Jermannya A2 gitu kan. Itu memang persyaratannya gitu Oh, kan. jadi kalau ada teman-teman yang pengen juga ikutan program au pair ini harus ada minimal, level bahasanya ya, A2. Enggak, Oke. A1. A1, oke. A1. Tapi kalau agen aku dulu itu kalau misalnya bisa kamu au pair pakai A1 tapi minimal kamu fluent bahasa Inggris gitu. Oke. Jadi setidaknya bahasa Inggris itu bisa membantu kamu untuk Ya. bercakapan sama GF gitu. Tapi kalau aku sendiri memilih untuk A2 karena ya untuk percakapan sehari-hari Ya. gitu kan agak lebih enak lah Oke. gitu. Jadi 3 bulan itu les bahasa Jerman sama ujian. Ujian enggak les bahasa Jerman, terus aku nunggu 1 bulan lagi untuk nyari termin untuk janji untuk ujiannya, karena nggak oke. bisa langsung dapat gitu karena Oke. kan nggak hanya aku aja gitu kan oke. dari murid-murid dari Goethe Institute itu sendiri. Oh, kamu gitu. dulu les bahasanya di Goethe Institute? Enggak di Goethe, ujiannya di Goethe. Ujiannya di Goethe Institute. Oke. Ujiannya di Goethe Institute. Jadi kita harus nyari termin dan itu harus nunggu waktu gitu Oke. kan. Nah, habis ujian itu kita nunggu lagi sekitar 2 minggu gitu Oke. kan. Habis itu kita mulailah cari apa namanya? guest family gitu kan. Kita udah bikin werbung untuk diri kita sendiri, motivation schreiben Ya. gitu. Terus cari termin juga di kedutaan. Itu bener-bener lama banget. Kurang Oke. lebih 2 bulan aku harus menunggu sampai Oke. dapat itu. Terus kamu kan sebelum memilih program au pair ini nggak ada latar belakang atau nggak ada pengetahuan bahasa Jerman. Menurut kamu bahasa Jerman itu susah atau gimana nih buat teman-teman yang belum ada sama sekali pengetahuan bahasa Jerman? Memungkinkan nggak itu sesuatu yang kayaknya bahasa Jerman itu susah banget, nggak mungkin deh aku bisa bahasa Jerman, atau coba share pengalaman kamu? Kalau menurut aku bahasa Jerman itu super susah banget karena ada artikel, ada nominatif itu yang memang kamu harus tahu gitu kan, dan itu banyak banget gitu kan. Terus kalau misalnya untuk kalian tips ya, kalau misalnya kalian pengen belajar bahasa Jerman dan kalian udah tahu diri sendiri bahwa kalian tuh orangnya susah untuk menerima bahasa baru, itu kalau aku ngasih tips kamu lebih baik langsung intensif, dimana kamu harus ngumpul sama orang-orang yang memang belajar bahasa Jerman. Oke. Nah, gitu secara nggak langsung mereka tuh langsung kayak kamu tuh memotivasi diri kamu sendiri gitu loh. Iya. Sebenarnya yang susah banget jadi ada nih yang lebih bisa, kenapa gue nggak bisa gitu. Padahal kan jam kerjanya sama, belajarnya sama Iya. gitu. Pasti ada. Makanya aku lebih suka bilangnya intensif daripada kamu online. Gitu. Kalau online itu buyar banget gitu sih. Oke. Itu kalau aku. Oke. Terus kalau waktu itu pas lagi cari keluarga angkat, coba tolong diceritain gimana cara kamu. Jadi kamu nulis kayak surat lamaran ceritanya ya ke keluarga angkat itu ke seluruh keluarga di Jerman atau gimana? Atau Jadi, kamu dapat daftar ini keluarga yang bisa kamu kirimkan surat atau gimana itu? Jadi karena agen aku yang YAIJ tadi, YAIJ kan disingkat YAIJ itu tadi udah bekerja sama dengan agen di Jerman kayak agen PME, agen-agen yang lain gitu loh. Jadi data kita itu udah dimasukin ke bank data gitu. Nah, jadi kita yang nyari GF itu bukan aku, tapi agen aku cuma disuruh bikin motivation schreiben, disuruh ini pokoknya semua dokumen aku memang harus isi, dimasukin ke data itu, bank itu. Yang GF ku juga begitu, GF yang ikut pakai agen juga gitu. Jadi mereka lihat data aku, kalau misalnya aku tertarik, kita cocok teleponan, WA gitu atau email kayak gitu. Jadi bener-bener aku nggak harus nyari sendiri, aku tinggal milih-milih aja gitu loh. Kan ada beberapa GF yang naksir aku gitu kan, yang tertarik sama aku, jadi tinggal aku milih. Aku yang bikin susahnya itu apa, karena terlalu banyak GF, bingung yang mana yang mau dipilih gitu. Itu yang masalah paling gede soal kalau pakai agensi gitu. Terus akhirnya kamu, apa yang membuat kamu memutuskan untuk memilih keluarga angkat di kota Braunschweig dan bukan di kota lain di Jerman?
Feeling sih. Oke. Feeling, jadi kayak waktu pas pertama kali video call itu karena memang dia lagi butuh cepet banget gitu kan, dan aku memang butuhnya ya nggak harus cepet-cepet banget gitu kan, cuma dia bilang kamu bisa nggak datang gitu kan, terus kita ngobrol kayak kita sering ngechat, jadi waktu ngobrol itu dia nggak ngobrol tentang dirinya sendiri gitu, tapi tentang anak-anaknya ini gitu, terus ngirimin aku gambar, jadi feeling aku wah kayaknya cocok nih, baru yang bikin aku tertarik lagi karena dia belum pernah punya au pair, jadi tidak ada perbandingan. Itu yang bikin aku oh ya 10% lagi nih dia oke nih gitu. Kalau yang GF yang lain yang naksir sama aku tuh tertarik tertarik itu karena mereka udah punya au pair 2 atau 3 gitu, maksudnya kalau udah pernah au pair tuh pasti aku jadi perbandingan. Au pair aku dulu gini, kenapa bulan nggak bisa sih gitu loh. Jadi maka dari itu aku lebih memilih yang nggak pernah punya au pair. Jadi aku bisa berikan apa yang paling bagus untuk aku gitu. Tapi bukan berarti kalau misalnya ada keluarga yang udah punya au pair sebelumnya itu nggak bisa direkomendasikan, nggak berarti begitu ya? Nggak berarti begitu. Itu cuma feeling aja gitu kan, dari pemikiran masing-masing aja sih. Terus setelah itu misalnya kamu udah cocok nih, ya berarti tinggal proses selanjutnya adalah ngurus visa dan berangkat ke sini. Iya, kontrak kan dikirim. Kalau dulu ya tahun 2020 2021 itu kontraknya itu masih kita bisa print. Kayak di scan atau di print gitu aja, jadi nggak benar-benar butuh yang original gitu sih. Terus ya udah kita bikin visa di Bursa kedutaan, terus kita interview, ya udah langsung berangkat. Gitu sih. Kontrak itu kalau boleh tahu antara kamu dan keluarga angkat atau antara keluarga angkat dan agen Antara aku dan keluarga angkat. Kontrak itu hanya aku dan keluarga angkat gitu sih. Nggak ada pihak ketiga. Nggak ada pihak orang ketiga yang diantar perantara gitu ya? Nggak ada. Jadi kamu kapan tiba di Jerman itu 3 tahun yang lalu, jadi 2020? Ya, ende 2020 gitu. 2000 ya segitu deh. Dan itu dengan keluarga di sini di Braunschweig. Mereka jemput kamu ke bandara. Mereka langsung jemput di bandara gitu sih. Terus ceritain dong gimana kesan-kesan kamu pertama kali tinggal di keluarga asing dengan bahasa yang belajar bahasa Jerman di Jakarta itu it's one thing, tapi ketika langsung nyemplung ke keluarga yang dengan bahasa Jermannya 24 jam seminggu siang malam, bisa di-share nggak pengalamannya? Pertama sih culture shock ya, karena memang perjanjian awal kita di rumah itu nggak pakai bahasa Inggris, langsung full bahasa Jerman. Kalau nggak ya kita pakai Google Translate gitu. Ya pakai gitu aja. Terus kultur shocknya itu kayak cuma makanan gitu, cara penyambutannya. Tapi kalau tinggal bareng sih menurut aku nggak kultur shock karena memang udah biasa dari kecil memang tinggal sama orang gitu ya. Jadi nggak yang baru juga, yang baru cuma di makanan sama di bahasa. Sama ini anak-anaknya ngerangkulnya gimana sih gitu, karena memang harus cari apa ya momentannya sama anak-anak supaya bisa klik gitu. Terus jadi kamu program au pair itu biasanya cuma 1 tahun ya? Enggak. 6 bulan? Minimal sih sebenarnya yang dianjurkan itu ya minimal 6 bulan. Maksimal 1 tahun gitu. Sebenarnya kalau misalnya kamu mau memutus kontrak nih, kita kan udah ada kontrak sama GF, tapi kita mau memutus kontrak sebelum masa kontrak itu berakhir, itu pun tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya kontraknya 1 tahun, kamu pengennya cuma 7 bulan, 8 bulan, atau karena kamu mau ke universitas atau mau ke Ausbildung atau mau FSJ, itu tidak ada masalah. Yang penting komunikasikan sama guys family kalian, cuma itu aja sih Kak. Yang penting terbuka aja sama keluarga angkat, dan mereka biasanya mendukung kalau misalnya. Iya, biasanya menunggu dengan rencana-rencana kamu sebagai karena kan 3 bulan pertama itu kita ditanya, ini habis ini kamu mau ngapain nih, gitu, tujuannya apa nih setelah au pair gitu. Jadi ya kita cerita juga gitu, pasti mereka ngerti kok. Tadi Bulan bilang kamu au pairnya 1 tahun ya? Iya, 1 tahun, full 1 tahun. Terus setelah itu FSJ. Apa itu FSJ? Kayak Freiwillige Sozialisjahr, di mana tuh kita kerja sukarelawan gitu. Jadi semacam ya udah kerja profesional lah. Jadi aku di bagian Altenheim, di bagian panti jompo gitu. Jadi ya gimana aku ya sebagai sukarelawan kerja, tapi kita juga dapat uang sako dari pemerintah itu sendiri sih. Di bagian apa Bulan? Di bagian orang tua Altenheim. Panti jompo gitu. I see. Itu berapa lama Bulan di sana?
1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Ya. Oh, berarti udah berlalu juga. Udah berlalu juga. Terus sekarang ngapain Wulan? Udah 7 bulan kerja sekarang. Sekarang kerja. Boleh tahu di mana kerjanya? Kerja di bagian praksis dokter, bagian paru-paru, pneumonia. Oke. Oh wow. Oh, makasih. Awalnya oper, terus FSY, terus sekarang akhirnya bisa dapat pekerjaan di salah satu praksis dokter di sini di Jerman. Ya, oh ya, wow. langsung. Oke. Ya super. Oke, makasih Wulan ya buat waktunya. Sampai itu dia tadi pengalaman dari Wulan tentang pengalaman dia dari oper, FSY, dan akhirnya dia bisa dapat kerja di Jerman. Jangan lupa gabung di grup anak rantau di Jerman. Kalau bisa subscribe, ikutin kami. Kalau kamu ada pertanyaan yang mau kita didiskusikan atau kita obrol-obrolin di podcast-podcast berikutnya, langsung tulis aja di komen-komennya ya. Nanti kita coba cari narasumber. Oke, sampai ketemu lagi. Sehat selalu, bye.